Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabarnya pagi hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pada hari ini ketemu lagi dengan Miss Ros. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman harus fokus ya dan tetap semangat agar apa yang disampaikan oleh Miss Ros teman-teman dapat memahami dengan baik. Oke? Pada hari ini pelajaran kita adalah citizenship dengan materi bersyukur. Nah, teman-teman sudah sering kali mendengar kata syukur ya. Semoga kita dapat mengamalkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena Allah berjanji, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur ya, teman-teman. Pembahasan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, bentuk-bentuk cara bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah teman-teman, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, seperti nikmat bernapas. Bagaimana cara bersyukur kita? Yaitu dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat bernapas yang Allah berikan kepada kita. Oke, berikutnya teman-teman akan dijelaskan lagi ya tentang bentuk-bentuk bersyukur kepada Allah di slide berikutnya. Pembahasan yang kedua adalah kebiasaan baik yang dilakukan sebelum dan sesudah makan. Nah teman-teman, contohnya seperti bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah ketika disiapkan makanan oleh bunda, dan banyak lagi ya teman-teman. Itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Tetap semangat ya teman-teman. Pembahasan yang pertama, bentuk-bentuk cara bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebelum masuk ke materi bentuk-bentuk cara bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan Allah, Nis akan mengulang kembali tentang pengertian bersyukur. Apa itu bersyukur? Ya, betul teman-teman. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Teman-teman, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak dapat terhitung ya. Contohnya, nikmat mata. Coba teman-teman bayangkan, kita dari lahir sampai sekarang Allah kasih penglihatan yang baik. Kita dapat melihat orang tua kita dapat melihat tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jagalah nikmat yang Allah berikan ya. Bersyukur adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah teman-teman, jika kita bersyukur berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah teman-teman, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan cara taat terhadap perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Oke teman-teman, selain itu makna sila pertama adalah kita harus saling menghargai kepercayaan orang lain agar terjalinnya hidup yang rukun. Nah selanjutnya di slide berikutnya akan lebih lengkap lagi ya penjelasan tentang bentuk-bentuk cara bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan Allah.
Adapun bentuk-bentuk cara bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan cara kita beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, tumbuhan, hewan, dan alam semesta lainnya. Jadi kita harus bersyukur karena kita dapat melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Percaya bahwa adanya alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melaksanakan perintahnya, teman-teman, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, rajin belajar, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus menjauhi larangannya, seperti tidak boleh berbohong, tidak berkata kasar, dan lain-lain. Ketiga, menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. Nah, teman-teman, di Indonesia ada 6 agama yang diakui loh, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, teman-teman, setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, seperti Islam di masjid atau di musola, Kristen Katolik dan Protestan di gereja, Hindu di pura, Konghucu di kelenteng, Buddha di vihara. Nah, teman-teman, kita tidak boleh mengganggu mereka saat mereka sedang beribadah, dan itulah keragaman yang ada di negara kita. Kita harus bersyukur ya, teman-teman, di negara kita walaupun berbeda-beda tetapi dapat menjaga kerukunan. Keempat, menjaga kesehatan. Teman-teman, kita patut bersyukur ya kepada Allah karena kita sampai detik ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus rajin berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, menjaga kebersihan badan agar terhindar dari virus. Kelima, tidak merusak alam. Nah, teman-teman, kita patut bersyukur juga nih kepada Allah karena Indonesia memiliki alam yang sangat subur, sehingga kita dapat menikmati hasil alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dengan cara tidak menambah hutan secara berlebihan, tidak merusak laut dengan membuang sampah sembarangan, dan lain-lain sebagainya. Keenam, menghargai kemampuan teman. Kita tidak boleh mengejek teman kita ya kalau teman kita tidak bisa bermain bola atau tidak bisa menggambar, karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ketujuh, mensyukuri keragaman cara bergerak makhluk hidup. Nah, teman-teman, dengan adanya perbedaan bergerak yang makhluk hidup, kita dapat mempelajari seperti manusia bergerak dengan 2 kaki, ada hewan yang bergerak dengan 4 kaki dan 2 kaki, ada juga hewan yang bergerak dengan sirip, ada juga hewan yang bergerak dengan kulit. Nah, teman-teman, kita patut bersyukur ya atas keragaman makhluk hidup yang Allah ciptakan. 8. Selalu berkata baik atau sopan kepada siapapun. Yang berarti kita tidak boleh berkata kasar ya, teman-teman, karena banyak loh yang terlahir di dunia ini tidak bisa berbicara. Jadi kita harus patut bersyukur ya, dan harus menjaga lisan kita agar apapun yang kita keluarkan dari lisan kita tidak menyakiti orang lain.
Untuk pembahasan kedua, yaitu kebiasaan baik yang dilakukan sebelum makan dan sesudah makan. Nah teman-teman, ini termasuk sikap bersyukur kita kepada Allah ya, atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita tetap sehat dan tidak merasa kekurangan. Teman-teman, apa saja kebiasaan baik yang dilakukan sebelum makan dan sesudah makan? Yang pertama, memuji makanan dan tidak mencelanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dua gambar. Gambar pertama sepertinya sangat senang dengan makanannya. Yang gambar kedua tidak mensyukuri makanan yang sudah ada. Jadi teman-teman, kita harus patut bersyukur ya, dan tidak boleh mencela makanan. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan agar tubuh kita tetap sehat ya teman-teman. Gambar yang pertama, mencuci sayuran atau buah-buahan sebelum dimakan. Dan gambar yang kedua, di sini ada gambar dapur yang berantakan dan sudah dipastikan pasti banyak lalat, dan ini tidak baik ya teman-teman untuk kesehatan. Jadi kita harus menjaga kebersihan makanan. Ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah teman-teman, sini ada gambar ya, ada gambar seorang anak yang sebelum makan mencuci tangan, dan ketika sesudah makan pun kita harus mencuci tangan ya, agar terhindar dari virus dan tubuh kita menjadi sehat. Keempat, berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Nah teman-teman, ini menunjukkan sikap bersyukur kita kepada Allah ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan berdoa, sehingga makanan yang kita makan menjadi berkah. Yang kelima, makan menggunakan tangan kanan dan makan sambil duduk. Nah teman-teman, ini adalah salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah ya. Yang pertama, menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu berawalnya suatu kebaikan. Yang kedua, dengan duduk, karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk makan sambil duduk, bukan dengan berdiri. Keenam, menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas. Nah teman-teman, tidak boleh ya makan seperti ini, yaitu makan dengan secara berlebihan, karena tidak baik untuk kesehatan. Selain tidak baik untuk kesehatan, juga akan mempengaruhi sifat kita, yaitu sifat yang rakus atau tamak, yang tidak ingin memberi, hanya ingin menyenangkan atau mengenyangkan diri sendiri. Itu tidak baik ya teman-teman, dan itu bukan perilaku contoh dari bersyukur. Ketujuh, membersihkan sisa makanan yang ada di sela-sela giginya dan berkumur untuk membersihkan mulutnya. Teman-teman, ketika kita setelah makan, itu kan ada ya yang menempel. Itu jika tidak dibersihkan, maka kuman akan bersarang di gigi kita dan membuat kita menjadi berlubang. Maka dari itu kita harus membersihkan gigi kita setelah makan. Kedelapan, hendaknya memuji Allah Azza wa Jalla setelah selesai makan dan minum sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah teman-teman, kita patut bersyukur ya atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat menikmati makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Karena masih banyak di luar sana saudara kita yang tidak mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Itu ketika teman-teman mendapatkan makanan dari ayah dan bunda, maka harus dihabiskan ya, dan tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Terima kasih ya teman-teman,
sudah melihat video pembelajaran dari awal hingga akhir. Teman-teman hebat. Oke, semoga teman-teman dapat mengamalkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tantangan tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.